Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan dan dampak dari artificial intelligence pada mata kuliah Komputer dan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Imade Arwi Pratnyana, SDMT. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan nama saya Iputu Aksama Putra dengan NIM 231510109 dari kelas A. Nah, lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu artificial intelligence. Jadi, kecerdasan buatan atau AI merupakan teknologi pada mesin yang dirancang untuk meniru cara manusia berpikir dan bertindak, yang dikenal sebagai kecerdasan manusia. AI mampu melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan, seperti berpikir logis, belajar dari pengalaman, memahami bahasa, membuat keputusan, serta memecahkan masalah. Nah, teknologi ini digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi canggih, termasuk mengenali objek melalui penglihatan, memberikan rekomendasi, menganalisis data, hingga menerjemahkan bahasa lisan maupun tulisan. Nah, contoh dari penggunaannya kita bisa lihat pada aplikasi seperti Google Maps, yang dimana membantu pengguna untuk menentukan rute tercepat. Atau kita bisa lihat pada rekomendasi film di Netflix, yang menyesuaikan pilihan berdasarkan kebiasaan menonton pengguna. Nah, hingga saat ini, AI terus berkembang dan dimanfaatkan di berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu komputer, matematika, ekonomi, dan psikologi, menjadikannya salah satu inovasi yang berpengaruh dalam kehidupan modern saat ini. Nah, kecerdasan buatan atau AI telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, baik dampak positif maupun tantangan yang harus dihadapi. Dalam bidang teknologi, AI telah mendorong lahirnya inovasi seperti mobil otonom, robot yang membantu prosedur medis, hingga platform pembelajaran online yang mempermudah akses pendidikan. Selain itu, AI juga meningkatkan efisiensi kerja, misalnya dengan otomisasi produksi di pabrik yang membuat prosesnya menjadi lebih cepat serta akurat. Namun di sisi lain, AI juga mengubah cara manusia dalam berinteraksi. Kehadiran sistem virtual seperti Siri dan Alexa memungkinkan komunikasi yang lebih praktis. Sementara chatbot dapat menjawab pertanyaan secara instan. Bahkan saat ini, aplikasi media sosial menggunakan teknologi ini untuk menyajikan konten yang sesuai dengan frekuensi pengguna, menjadikannya pengalaman online lebih personal dan relevan. Dengan semua kemajuan ini, AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern saat ini. Nah, terdapat beberapa komponen utama dalam kecerdasan buatan. Jadi, kecerdasan buatan ini dirancang dengan berbagai komponen utama yang bekerja sama untuk menciptakan sebuah sistem yang cerdas dan mampu beradaptasi. Nah, komponen utama yang pertama yaitu reasoning atau penalaran. Jadi, penalaran adalah kemampuan AI untuk menganalisis informasi, mengevaluasi berbagai opsi, dan membuat keputusan atau kesimpulan berdasarkan data yang dimiliki. Komponen ini memungkinkan AI untuk berpikir logis dalam situasi yang kompleks. Kita ambil contoh dalam aplikasi keuangan, di mana AI memanfaatkan penalaran untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan yang memungkinkan merupakan terjadinya indikasi penipuan. Nah, komponen yang kedua yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Jadi, pemecahan masalah memungkinkan AI mengenali sebuah tantangan, merancang solusi, dan menyelesaikannya dengan efektif. Kemampuan ini mencakup menghadapi situasi baru yang tidak terprogram sebelumnya. Kita ambil contoh dalam permainan catur. AI seperti Deep Blue, di mana mampu memprediksi langkah lawan dan merancang strategi terbaik untuk memenangkan sebuah pertandingan. Nah, yang ketiga yaitu precision atau persepsi. Persepsi adalah kemampuan AI untuk memahami lingkungan melalui data yang diperoleh dari sensor kamera atau mikrofon. Dengan kemampuan ini, AI dapat mengenali objek seperti suara atau gerakan di sekitarnya. Kita ambil contoh mobil otonom di mana menggunakan persepsi untuk mengenali rambu lalu lintas, pejalan kaki, dan kendaraan lain di jalan guna menjaga keselamatan dalam perjalanan tersebut. Nah, yang keempat yaitu language understanding atau pemahaman bahasa. Jadi, pemahaman bahasa memungkinkan AI untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan memberikan respon terhadap bahasa manusia, baik dalam bentuk teks maupun suara. Teknologi ini mencakup penerjemahan bahasa, analisis sentimen,
dan percakapan yang berbasis suara. Kita ambil contoh asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant, yang dimana dapat memahami perintah suara pengguna dan memberikan respon sesuai kebutuhan. Nah, yang kelima yaitu learning atau pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah komponen yang paling menonjol dalam AI. Sering disebut sebagai machine learning. Komponen ini memungkinkan AI mempelajari pola dari data, beradaptasi dengan informasi baru, dan terus memperbaiki kinerjanya tanpa perlu diprogram ulang. Kita ambil contoh di aplikasi YouTube, di mana menggunakan teknologi ini untuk mempelajari riwayat, pencarian, dan tontonan pengguna, sehingga dapat merekomendasikan konten yang sesuai dengan preferensi mereka. Dengan kemampuan ini, pengalaman pengguna menjadi lebih personal dan relevan. Nah, dari 5 komponen ini, learning merupakan inti dari pengembangan AI modern. Melalui machine learning, AI dapat mengenali pola data dan mendapatkan wawasan baru, sehingga membuka peluang inovasi di berbagai bidang seperti kesehatan, bisnis, transportasi, dan hiburan. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, AI semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada dampak positif dari AI. Jadi, kecerdasan buatan atau AI telah membawa perubahan positif yang besar dalam banyak kehidupan, memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, AI dapat mempercepat dan menyederhanakan berbagai proses di banyak sektor, seperti industri, kesehatan, dan logistik. Dengan otomisasi, pekerja rutin dan kemampuan untuk menganalisis data besar, pekerja bisa diselesaikan lebih cepat dan dengan tingkat kecepatan yang lebih tinggi. Contohnya dalam industri manufaktur, di mana penggunaan robot dan teknologi AI untuk mengotomasikan produksi dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk membuat barang sehingga meningkatkan jumlah produksi dan mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan layanan kesehatan. Nah, AI juga turun berperan dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan diagnosis medis serta perawatan pasien. Dengan menganalisis data medis lebih cepat, AI membantu para dokter membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, kita ambil contoh teknologi AI digunakan untuk mendeteksi penyakit seperti kanker lebih awal dengan menganalisis gambar seperti CT scan dan MRI, sehingga diagnosis bisa lebih akurat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu inovasi dalam transportasi. Teknologi AI membawa perubahan besar dalam transportasi dengan menciptakan sistem yang lebih aman dan efisien. Mobil otonom dan sistem transportasi pintar dapat mengurangi kecelakaan serta kemacetan lalu lintas, sambil meningkatkan efisiensi perjalanan. Kita ambil contoh yaitu kendaraan otonom yang didukung AI dapat mengurangi kesalahan manusia di jalan, meminimalkan kecelakaan, dan mengoptimalkan konsumsi bahan bakar. Nah, yang keempat yaitu peningkatan pengalaman pengguna. Nah, AI juga memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna di berbagai platform digital. Dengan kemampuan untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal, pengguna dapat mengakses produk dan layanan yang lebih sesuai dengan preferensi mereka. Contohnya yaitu layanan streaming seperti Netflix dan Spotify, di mana menggunakan AI untuk merekomendasikan film, acara, atau musik yang cocok dengan selera pengguna, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengalaman mereka. Yang kelima yaitu memperluas akses pendidikan. Nah, AI memungkinkan terciptanya platform pembelajaran yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Dengan analisis dan data algoritma, AI dapat memberikan materi yang lebih cocok dengan kecepatan dan gaya belajar setiap individu. Contohnya, aplikasi pembelajaran berbasis AI dapat menyelesaikan soal atau materi sesuai dengan perkembangan siswa, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif. Nah, yang keenam yaitu pemecahan masalah kompleks. Nah, AI digunakan untuk menyelesaikan masalah besar yang sulit ditangani oleh manusia, seperti perubahan iklim, krisis energi, dan riset medis. Dengan kemampuannya dalam menganalisis data dalam jumlah besar, AI dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih inovatif. Contohnya yaitu dalam riset iklim. AI digunakan untuk memprediksi perubahan cuaca dan merancang solusi energi yang lebih efisien.
Nah, dampak positif AI ini menunjukkan bagaimana teknologi ini dapat mendorong inovasi, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan solusi yang lebih efisien di berbagai bidang dari kesehatan hingga pendidikan dan transportasi. Meskipun kecerdasan buatan ini membawa banyak manfaat, namun ada berbagai tantangan etis dan sosial yang harus dihadapi. Nah, tantangan itu yang pertama yaitu ada isu privasi, di mana AI seringkali mengumpulkan data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi pengguna. Ini memunculkan kekhawatiran tentang bagaimana data tersebut dikelola dan diamankan. Jika data tidak dilindungi dengan baik, privasi individu bisa terancam. Kita ambil contoh pada platform media sosial di mana menggunakan data pribadi untuk menargetkan iklan. Namun terkadang data tersebut dijual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna. Yang kedua yaitu keamanan data. Nah, keamanan data ini sangat penting karena AI mengandalkan informasi yang bersifat sensitif. Ancaman seperti peretasan, serangan cyber, atau kebocoran data dapat merugikan banyak pihak, baik individu maupun organisasi. Contohnya, sistem AI yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan bisa menjadi target peretasan yang dapat mengakibatkan pencurian data finansial atau identitas pengguna. Nah, selanjutnya yaitu potensi pengangguran karena otomisasi. Nah, salah satu dampak dari AI adalah otomisasi pekerjaan yang dapat menggantikan tenaga kerja manusia, terutama pada pekerjaan-pekerjaan rutin yang dapat diprogram. Hal ini berisiko meningkatkan angka pengangguran, terutama bagi pekerja di sektor-sektor seperti manufaktur, transformasi, dan layanan. Contohnya, robot di pabrik mengurangi kebutuhan akan pekerja manual, sementara mobil otonom mengancam pekerjaan sopir taksi atau pengemudi truk. Nah, yang selanjutnya yaitu bias dan ketidakadilan. Nah, AI bisa mencerminkan bias yang ada dalam data digunakan untuk melatih sistem tersebut, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pengembalian keputusan. Ini menjadi masalah serius terutama dalam bidang seperti rekrutan, pemberian kredit, atau penegakan hukum. Nah, contohnya yaitu algoritma yang digunakan dalam seleksi pekerjaan dapat didiskriminasi kandidat berdasarkan pola bias yang dapat dalam data historis perusahaan. Nah, yang kelima yaitu dampak terhadap hubungan sosial. Nah, penggunaan AI dalam berbagai bidang kehidupan dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi cara langsung. Dengan menggantikan interaksi manusia melalui layanan otomisasi atau chatbot, AI bisa mengurangi sentuhan pribadi dalam hubungan sosial kita. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan regulasi yang ketat, transparansi dalam pengelolaan data, dan upaya menciptakan lapangan kerja yang relevan dengan perkembangan teknologi. Dengan cara ini, AI dapat digunakan dengan lebih bertanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan memberikan opini saya terhadap AI ini. Jadi, menurut saya, kecerdasan buatan atau AI ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung kemajuan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Namun, penerapannya harus dilakukan secara cermat dan penuh pertimbangan. Agar AI ini memberikan manfaat jangka panjang, menurut saya ada beberapa prinsip penting yang harus dilakukan. Nah, yang pertama menurut saya itu menjaga etika dan keamanan data. Nah, keamanan dan privasi data harus menjadi prioritas dalam penerapan AI. Setiap teknologi AI yang mengumpulkan data pribadi atau sensitif harus dilengkapi dengan kebijakan yang jelas untuk melindungi data tersebut dari penyalahgunaan. Selain itu, harus ada transparansi mengenai penggunaan data agar masyarakat merasa lebih aman dan yakin akan perlindungan informasi mereka. Kemudian menurut saya yang kedua yaitu fokus pada kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu. Nah, AI seharusnya dirancang untuk memperkuat kemampuan masyarakat, bukan menggantikan teknologi ini bisa digunakan untuk membantu manusia dengan mengotomisasikan tugas-tugas rutin, sehingga pekerja dapat fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan bernilai tambah. Dengan demikian, AI bisa membuka peluang kerjaan baru yang lebih bermakna dan berkualitas. Kemudian, ketiga, menurut saya itu mengurangi kesenjangan sosial. Nah, implementasi AI harus inklusif. Artinya, dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Tidak hanya oleh segelintir orang atau perusahaan besar saja. Hal ini penting untuk mencegah terciptanya kesenjangan sosial baru antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak memiliki akses.
Program pelatihan dan pendidikan yang mengajarkan keterampilan terkait AI akan membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang dibawa teknologi ini. Kemudian menurut saya empat yaitu pemanfaatan AI untuk menangani isu lingkungan. Jadi, AI memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu mengatasi tantangan lingkungan. Dengan kemampuannya dalam menganalisis data dalam jumlah besar, AI ini dapat merancang solusi yang lebih efisien dalam mengelola sumber daya alam, kemudian memprediksi perubahan iklim, dan mengoptimalkan penggunaan energi. Teknologi ini bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi yang mendatang. Kemudian yang terakhir yaitu kerjasama antara pemerintah, industri, dan akademisi. Nah, agar implementasi AI ini berhasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat, penting untuk melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor industri, dan dunia akademik. Pemerintah perlu membuat regulasi yang memastikan penggunaan AI ini secara adil dan etis. Sementara di industri harus mengembangkan teknologi dengan mempertimbangkan dampak sosial. Nah, di dunia akademik berperan penting dalam terus meneliti dan memahami potensi serta risiko jangka panjang dari AI ini. Nah, secara keseluruhan, AI ini memiliki potensi yang luar biasa untuk membawa kemajuan yang signifikan bagi masyarakat. Namun, agar teknologi ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, penerapannya harus dilakukan dengan kebijakan dengan tetap memastikan bahwa aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan tetap menjadi prioritas yang utama. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Nah, jadi kesimpulannya, kecerdasan buatan atau AI memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, penerapannya harus dilakukan dengan cermat dan penuh pertimbangan agar dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Salah satu hal yang sangat penting dalam pengembangan dan penerapan AI adalah memperhatikan prinsip-prinsip etika, terutama yang berkaitan dengan keamanan data dan privasi individu. Perlindungan data yang baik sangat penting agar AI tidak disalahgunakan dan agar masyarakat merasa aman dalam menggunakan teknologi ini. Selain itu, AI harus dirancang untuk memperkuat dan melengkapi kemampuan manusia, bukan untuk menggantikannya. Dengan menggunakan teknologi ini, optimisasi tugas-tugas rutin dan repetitif, AI memungkinkan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan bernilai tambah. Ini membuat peluang baru dalam dunia kerja, menciptakan jenis pekerjaan yang lebih bermakna dan berkualitas. Penting juga untuk memastikan bahwa implementasi AI dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan akses yang adil kepada semua lapisan masyarakat. Program pelatihan dan pendidikan mengenai AI akan sangat membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang dibawa oleh teknologi ini. Selain itu, AI memiliki potensi besar dalam menangani isu-isu lingkungan yang semakin mendesak. Teknologi ini dapat digunakan untuk mengelola sumber daya alam dengan lebih efisien, memprediksi perubahan iklim, serta mengoptimalkan penggunaan energi. Oleh karena itu, AI dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi kita yang akan datang. Namun agar penerapan AI dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan, kerjasama yang solid antara pemerintah, industri, dan dunia akademik sangat diperlukan. Pemerintah harus menciptakan regulasi yang adil, transparan, dan memastikan bahwa penggunaan AI tidak merugikan masyarakat. Pada sektor industri, perlu mengembangkan teknologi dengan mempertimbangkan dampak sosialnya. Sementara dunia akademik penting dalam meneruskan penelitian potensi dan resiko jangka panjang dari AI ini. Dengan pendekatan yang bijaksana, bertanggung jawab, dan kolaboratif, kecerdasan buatan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki kesejahteraan sosial, dan memajukan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Nah, demikian materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi yang kurang, saya meminta maaf dan saya tutup dengan terima kasih.